bentuk-bentuk dan kedudukan. Bentuk-bentuk isyarat. Nah, jadi alhamdulillah hari ini anak-anak ibu masih mengingat pelajaran kita minggu ya nggak? Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang makna dari hukum taklifi dan hukum wada'i. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini standar kompetensinya ya. Yang pertama itu memahami sumber hukum Islam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Pembelajaran kita hari ini seperti biasanya ibu akan membagikan dua kelompok ya. Kita mendiskusikan dari materi hari ini, yaitu dua kelompok. Ibu buat di sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2 ya. Hari ini anak-anak ibu semua ada 12 orang yang hadir. Dari masing-masing kelompok ada 6 orang ya. Baiklah, kita buat kelompoknya dulu ya nak, buat lingkaran agar nanti waktu berdiskusinya gampang dan mudah. Silakan nak. Sudah terbentuk dua kelompok, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Biasanya ibu akan tawarkan ya, untuk kelompok masing-masing kelompok ada nama kelompok atau tidak? Ada Bu. Oke, untuk kelompok 1 apa? Apa ya? Bu apel ya? Untuk kelompok 2 nak? Anggur. Alhamdulillah, ingat masing-masing kelompok punya nama kelompoknya. Kelompok 1 apel dan kelompok 2 anggur. Baiklah, di sini ibu akan bagikan LKPD yang nantinya kalian diskusikan bersama teman-teman ya. Kemudian setelah kalian diskusikan, ada yang mempresentasikan hasil diskusi tadi kepada kelompok lawan, kemudian kelompok yang lain menanggapi dari hasil diskusi kita ya. Nah, kemudian ini nanti akan ibu bagi LKPD-nya ini untuk kelompok 1. Ya, kelompok apel. Kelompok apel semangat nak? Semangat. Alhamdulillah. Dan ini untuk kelompok 2, kelompok anggur. Semangat nak? Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, silahkan bekerja, diskusikan bersama teman. Kemudian di sini ibu akan menilai kerjasamanya. Kemudian semua ibu harapkan bekerja sama, karena nanti masing-masing ada penilaiannya. Ya, ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Cukup nggak? Cukup. Oke, silahkan bekerja mulai dari sekarang. Ya semua nak, ada yang perlu ditanyakan?
presentasinya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya nak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama terkait hukum taklifi. Taklifi adalah ketentuan Allah Ta'ala yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, hukum wadai. Wadai adalah ketentuan Allah Ta'ala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum. Sekian, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Baiklah, sudah jelas presentasi dari kelompok 1 nak? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baiklah, silakan Solihin. Saya dari kelompok anggur ingin bertanya kepada kelompok apel. Pertanyaan pertama, bagaimana kedudukan hukum taklifi di dalam hukum Islam? Pertanyaan kedua, jelaskan 3 fungsi hukum taklifi dalam konsep hukum Islam. Sekian dari kelompok Coba anggur. lagi nak, jangan cepat-cepat nak ya kawannya, temannya belum selesai. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2, jelaskan 3 fungsi hukum taklifi dalam konsep hukum Islam. Ya, jelaskan 3 fungsi hukum taklifi dalam konsep hukum Islam. Baiklah. Gimana anak-anak ibu? Siapa yang bisa menjawab? Bentar, Bu. Oke. Kelompok 2, kelompok 1 boleh? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Kelompok 2, kelompok anggur, dengarkan ya nak penjelasan dari kelompok apel. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok apel ingin menjawab pertanyaan dari kelompok anggur. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum taklifi di dalam hukum Islam? Jadi jawabannya, kedudukan hukum taklifi menempati posisi yang utama dalam ajaran agama Islam karena hukum taklifi membahas sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan hadis. Apakah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Silahkan lanjut pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, jelaskan 3 fungsi hukum taklifi dalam konsep hukum Islam. Jadi jawabannya, yang pertama, untuk meningkatkan kepatuhannya. Yang kedua, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan ketaatannya. Yang ketiga, meninggalkan larangannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak ibu semuanya hari ini hebat. Ibu kasih aplaus kita sama-sama. Untuk penjelasan dan presentasinya cukup bagus sekali ya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan dari masing-masing kelompok bagaimana presentasi dan jawaban yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan semuanya jelas ya nak ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan mulai dari awal pertemuan pembahasan kita tentang sumber hukum Islam ya. Sumber hukum Islam ada ya. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtihad. Kemudian selanjutnya tentang macam-macam hadis. Ya. Yang
masing-masing kalian. Ini nantinya nilai ini akan ibu masukkan ke dalam nilai harian kita, ya, dalam nilai ulangan harian. Ya, ini kalian jawab, jangan nyontek karena untuk soal-soal ini tadinya sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan. Masih semangat, Nak? Semangat itulah yang penting dalam belajar. Ya, Bu. Kelompok anggur? Masih semangat, Nak? Masih, Bu. Baiklah, walaupun putranya cuma satu, tetap semangat. Baiklah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas materinya. Jangan lihat kanan kiri, kerjakan sendiri. Ya, 5 menit ya, Nak. Waktunya cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, 5 menit sudah berlalu untuk pengisian soal mandirinya. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Alhamdulillah, silakan Ibu pulangkan. Ibu berharap nilainya semuanya 100. Amin. Kelompok 2. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk hari ini materi kita selesai, ya. Semoga dari pertemuan pertama dan dari sampai pertemuan hari ini kita semuanya paham dan mengerti dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.